Halo. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat vlog yang bagus dengan hanya menggunakan HP. Vlog atau video blog itu banyak macamnya ya, tapi yang paling kita kenal itu yang kayak daily vlog ya, keseharian. Itu ya seperti jurnal kita sehari-hari yang kita buat sedemikian rupa videonya dan kita sajikan kepada penonton. Tentunya untuk membuat vlog yang lebih menarik, kita nggak bisa asal bikin aja. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Tentunya kita harus mempersiapkan alat-alat apa aja yang mau kita pakai buat bikin vlognya. Alat pertama yang perlu kita butuhkan karena kita mau membuat video ya tentunya kamera. Karena kita mau membuat pakai HP ya otomatis kita mempersiapkan HP yang udah ada kameranya tentunya. Dan kalau bisa kameranya atau kualitas kameranya itu yang udah Full HD. Atau lebih bagus lagi kalau udah support image stabilizer ya. Sehingga kalau kita pakai hasilnya itu nggak goyang-goyang. Ataupun kalaupun goyang-goyang itu nggak tetap stabil atau nggak terlalu banyak guncangannya. Karena kita mau bikin vlog, biasanya vlog itu kan menghadap ke kita ya, jadi kita akan lebih sering menggunakan kamera depan. Nah, jadi kita usahakan untuk mencari HP dengan kualitas kamera depan yang cukup baik. Karena biasanya HP-HP itu ya lebih bagus kamera belakangnya. Ya, walaupun ada beberapa HP yang memang lebih bagus kamera depannya. Agar hasil videonya lebih oke, tentunya kita butuh pegangan ya. Butuh pegangan hidup bukan, butuh pegangan saat kita melakukan vlogging seperti ini. Nah, ini saya rekomendasikan pakai GorillaPod seperti ini ya, atau ini SpiderPod seperti ini. Jadi ketika kita pegang itu akan lebih mantep ya. Selain itu dengan menggunakan pegangan akan membuat posisi dari muka kita sama kamera ini lebih jauh lagi. Jadi hasilnya akan lebih wide, lebih lebar. Nah, kalau kita cuman pegang pakai tangan itu kurang lebar. Jadi nanti di layar monitornya, di layar HP-nya itu cuman muka kita aja yang gede. Nanti muka kita penuh di layar kan nggak asik ya. Nah, enaknya lagi kalau kita pakai GorillaPod seperti ini, kita bisa menaruhnya di meja atau di tempat-tempat lain. Bahkan karena kakinya ini yang fleksibel, kita bisa naruh di tempat-tempat yang sangat sulit untuk kita pakaiin kamera. Kita tempatkan kamera, misal di pohon, karena ini bisa kita lilitkan ke pohon juga. Jadi akan sangat membantu dengan menggunakan peralatan tambahan GorillaPod atau SpiderPod seperti ini. Nah, untuk bisa menaruh kamera HP ini di GorillaPod atau tripod, itu tentu kita perlu alat tambahan yaitu holder HP. Holder HP itu ya namanya holder ya untuk menahan HP, dan juga ini juga ada ulirnya, ulir yang bisa masuk ke dalam GorillaPod-nya ini. Saran saya kita bisa menggunakan holder yang bisa untuk landscape dan juga bisa untuk portrait seperti ini. Sorry, ini kayak gini. Jadi ini bisa buat landscape, juga bisa buat portrait. Nah, syukur-syukur kalau udah ada mounting hotshot-nya, jadi bisa kita pakai untuk aksesori tambahan seperti mikrofon seperti ini dan juga lighting. Karena kita mau bikin vlog, pastinya kita akan ngomong di depan kamera. Nah, untuk bisa menghasilkan video yang menarik, vlog yang menarik, suara kita perlu jelas. Nah, kita butuh mikrofon. Kan sayang ya, kita udah capek-capek bikin video tapi suaranya nggak jelas, suaranya noise, suaranya bising. Nanti itu akan sangat mengurangi kualitas dari video yang kita hasilkan. Penonton juga nantinya bisa bingung juga, nonton video tapi suaranya nggak jelas, yang disampaikan malah nggak bisa tersampaikan dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah mikrofon seperti apa yang cocok untuk vlogging? Ya, mikrofon seperti ini, shotgun mic. Kenapa kok shotgun mic? Pertama, shotgun mic ini bentuknya sangat simple, jadi ini akan sangat cocok untuk dibawa vlogging yang mobile, yang bawa kemana-mana, jadi nggak ribet. Masangnya juga gampang ya, tinggal kita pasangkan di mounting hotshot-nya, kemudian di audionya ini kita pasangkan ke jack ke port 3,5 mm untuk headset ya biasanya kalau di HP. Keuntungan lain dengan menggunakan shotgun mic ini, kalau kita ngobrol dengan orang lain itu suaranya akan seimbang karena menggunakan satu mic.
Beda kalau kita pakai mic clip-on seperti ini ya, wireless mic clip-on ini seperti ini. Ketika kita ngobrol, orang lain nggak pakai mic clip-on juga, suaranya pasti akan beda. Yang orang yang kita ajak ngobrol, suaranya kecil. Nah, kalau dengan menggunakan mic ini, suaranya akan rata, akan sama. Ini akan lebih ribet lagi kalau ya orang yang kita ajak ngobrol lebih banyak lagi. 2 atau 3 orang, masing-masing orang harus pakai mic clip-on wireless seperti ini, pastinya kan akan ribet dan pastinya akan lebih mahal karena kita perlu menggunakan banyak mikrofon. Perlu diperhatikan ya, untuk mikrofon atau shotgun mic ini nggak semuanya support ke HP, karena biasanya untuk shotgun mic yang di DSLR itu biasanya menggunakan jack 3,5 mm atau kalau nggak ada yang juga menggunakan jack XLR. Nah, sedangkan untuk HP itu menggunakan port 3,5 mm. Masalahnya nggak semua jack 3,5 mm itu support ke HP, karena biasanya yang support ke HP itu adalah yang TRRS. Sedangkan kalau yang untuk kamera adalah TRS. Solusinya kita bisa menggunakan converter TRS ke TRRS, tapi ya itu akan cukup ribet. Solusi lainnya yaitu menggunakan mikrofon yang memang ditujukan untuk HP yang udah ada kabel port untuk HP, seperti mic Deity VMic D4 Mini ini. Mic ini ukurannya juga cukup mini, cocok buat HP yang memang ukurannya nggak besar. Ukuran yang kecil cocok banget untuk dibawa-bawa, jadi nggak ribet dan simpel bawanya. Deity VMic D4 Mini ini dilengkapi dengan wind protector atau dead cat atau windshield. Intinya pelindung angin ya. Jadi bisa melindungi dari suara angin kalau misal kita lagi syuting di lokasi yang banyak angin seperti di pantai. Selain itu, mic ini juga dilengkapi dengan 2 kabel. Yang pertama TRS to TRRS, yang bisa kita gunakan untuk HP, dan juga ada kabel TRS to TRS yang bisa kita pakai buat kamera seperti DSLR dan mirrorless. Jadi mic ini juga udah support kalau kita mau syuting pakai kamera seperti DSLR dan mirrorless. Dilengkapi juga dengan shock mount yang elastis, jadi mic dan hasil suaranya nggak terganggu walaupun ada guncangan. Mountingnya juga bisa kita pasang di slot hot shoe. Bisa juga kita pasang memakai ulir, dan juga ulirnya bisa diulir ukuran 1/4 yang memang ukuran ulir standar peralatan kamera, atau juga bisa diulir 3/8 karena sudah disediakan konverternya. Ini juga memungkinkan kita kalau mau memakai mic ini seperti boomer. Karena mic ini adalah mic super cardioid, jadi mic ini bisa menangkap suara dengan baik dengan mengarahkan mic-nya ke sumber suara. Kalau kita mau syuting sendiri memakai kamera depan, kita arahkan mic-nya ke arah depan, dan suara dari belakang akan tereduksi atau tidak terdengar jelas. Yang terdengar jelas cuma suara kita aja dan kita nggak terganggu dengan suara sekitar. Kalau kita mau syuting pakai kamera belakang ya berarti sebaliknya, kita bisa arahkan mic-nya ke belakang. Build quality-nya juga bagus dan keras, terlihat premium, kemudian di bodinya ada 2 port, yaitu input dan output. Input bisa kita pakai kalau misal kita mau pakai tambahan mic lavalier atau inputan mic lain dengan port 3,5 mm. Dan output bisa kita pakai untuk memonitor audionya memakai headphone atau earphone. Oke, ini hasil suara kalau di tempat yang lumayan sepi ya. Nggak terlalu ramai dan ini tempatnya memang sepi. Ini bekas wisata ya, bukan bekas ya. Wisata tapi nggak jadi. Ini di samping pantai dan lokasinya enak banget. Ini udah sore-sore di sini. Cek hasil suaranya kayak gini. Oke, ini kalau suaranya di pantai ya. Ini di pantai. Ini suaranya seperti ini. Dan ini nggak terlalu banyak angin, cuman memang ini ada suara-suara bising dari ombak ya. Ini hasilnya suaranya seperti ini kalau di pantai. Ini kalau agak deketan, dan ini kalau lumayan jauh. Karena kita mau syuting pakai HP, tentunya kita butuh aplikasi untuk merekam gambarnya, merekam videonya. Dan aplikasi yang saya pakai di sini, yang saya sarankan yaitu seperti biasanya kalau sering nonton video saya ya, Open Camera. Kenapa ke Open Camera? Pertama tentunya karena dengan menggunakan Open Camera, kita akan bisa mengatur atau men-setting HP kita itu secara manual sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Alasan kedua, karena kita menggunakan mic tambahan seperti ini, kita membutuhkan aplikasi kamera, aplikasi di HP, aplikasi kamera yang udah bisa diatur input mic-nya. Karena kita kan ada input mic dari mic eksternal seperti ini ya, mic tambahan. Sedangkan aplikasi bawaan itu biasanya nggak support kalau kita masukin mic eksternal ini nggak terdeteksi. Dengan menggunakan Open Camera ini kita bisa mengatur pilihan menggunakan mic internal dari HP-nya atau mic eksternal
tambahan seperti ini. Intinya adalah kita menggunakan aplikasi yang udah support untuk pengaturan mic-nya dan juga sudah support untuk pengaturan manual. Aplikasinya sebenarnya bebas, nggak harus open kamera. Yang cocok aja dan udah support setting seperti tadi. Untuk setting open kameranya biar support sama mic eksternal ini, bisa kalian masuk ke dalam menu setting dengan mengklik tombol seperti gear, kemudian kalian masuk ke menu video setting dan kalian cari audio source. Di situ kalian pilih mic eksternal dan jangan lupa mengaktifkan juga record audionya. Untuk pengaturan kameranya, kalian bisa atur di bagian resolusi video. Caranya masih sama, di menu video setting dan pilih video resolution. Ada banyak pilihan dan tentu tergantung kualitas dari kamera masing-masing. Kalian bisa pilih yang Full HD 1920x1080 yang 16:9. Kebetulan HP saya sudah support resolusi 4K, tapi nggak saya pakai karena belum butuh ya. Dan filenya nanti akan terlalu besar. Kalau yang HP-nya belum support Full HD, bisa pilih yang HD biasa, yaitu 1280x720 16:9. Kalau HP kalian sudah support image stabilizer, kalian juga bisa mengaktifkannya. Ini akan sangat membantu video kita lebih stabil. Apalagi buat kita yang syutingnya nggak pakai gimbal. Jangan lupa atur open kameranya biar pakai kamera depan kalau butuh kamera depan. Dan atur lagi ke kamera belakang kalau kita mau memakai kamera belakang. Kebetulan untuk HP saya kalau pakai kamera depan itu nggak bisa diatur manual fokusnya. Jadi fokusnya akan secara otomatis akan auto. Nggak ada pengaturan fokusnya. Tapi saya kurang paham juga ya untuk HP-HP lain atau HP kalian bisa support di setting secara manual nggak untuk fokusnya. Tapi nggak masalah ya, karena di sini untuk exposure-nya masih bisa saya atur secara manual. Pembahasan atau setting open kamera secara lengkap saya udah pernah bikin pembahasannya di sini. Posisi kamera atau posisi HP ketika kita mengambil gambar juga perlu diperhatikan dan kita sesuaikan dengan platform yang mau kita pakai untuk vloggingnya. Kalau YouTube ya biasanya landscape, tapi kalau kita mau vlogging kecil-kecilan, tipis-tipis atau pendek-pendek di TikTok seperti itu ya pakainya portrait, atau Instagram juga kita bisa pakai portrait. Jadi itu ya pentingnya mengapa kok kita perlu holder yang udah support untuk landscape dan juga untuk portrait. Jadi ini akan lebih fleksibel penggunaannya, mau kita pakai untuk platform apa. Untuk membuat vlog yang menarik, tentunya kita ada perencanaannya terlebih dahulu. Bagaimanakah story-nya, atau paling nggak ada temanya. Nah, nanti di lokasi syuting, di lapangan, ketika kita bikin vlognya, ada hal-hal menarik, itu bisa kita jadikan sebagai penguat dari story yang kita bawakan, story yang kita ambil, tema yang kita ambil. Jadi di situ akan saling kolaborasi antara perencanaan dan apa yang ada di lokasi kejadian TKP dong, di lokasi syutingnya. Ambil footage yang cukup banyak dan variatif, tapi ingat jangan terlalu kebanyakan karena nanti kita udah capek-capek ambil, ternyata nggak kepakai juga. Kalau kita mau kita buang juga sayang. Kalau kita mau masukin semua juga nanti kelamaan dan nggak efektif. Tentunya kita ambil footage yang pas saja. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang agak sedikit banyak ya. Agak sedikit aja, jangan terlalu banyak. Terakhir pastinya kita edit video kita semenarik mungkin. Nah kalau untuk YouTube mungkin kita bisa kasih part-part yang menarik dari vlog kita terlebih dahulu. Fungsinya biar orang-orang yang menonton itu di awal udah tertarik, akhirnya bisa menonton sampai videonya selesai, sampai vlog kita selesai. Pakai musik yang sesuai dengan suasana vlog kita. Kalau ceria ya kasih musik ceria, kalau sedih, kalau pas lagi momen sedih ya kasih momen sedih, bisa kasih sound effect juga biar videonya lebih menarik lagi. Kalau bisa pakai musik yang free copyright. Dan syukur-syukur nanti videonya bisa kita monetize, bisa kita menghasilkan uang dari situ. Saya pernah membahas bagaimana cara mendapatkan musik yang free copyright di sini. Aplikasi editing kalau di HP banyak ya sebenarnya, bisa kita pakai KineMaster, VN, dan lain-lain yang sesuka kalian. Saya juga pernah bikin pembahasannya bagaimana mengedit dari nol, ada di sini. Hai, halo. Ini bekas wisata ya, bukan bekas ya, wisata tapi nggak jadi. Ini di samping pantai dan lokasinya enak banget.
Oke, itu tadi pembahasan bagaimana cara membuat vlog yang menarik, tentunya menggunakan HP saja. Ya, dan juga ada tambahan beberapa alat lainnya yang membuat vlog kita akan lebih baik lagi. Oke, informasi tadi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.